Sekarang kita lanjut materi kita. Di outline yang kedua dari laju reaksi adalah persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi. Kalau tadi pada konsep laju reaksi dikatakan bahwa berapa besarnya laju reaksi berkurangnya A adalah perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Kalau lihat di sini berarti laju reaksi ini adalah sebetulnya adalah laju rata-rata. Laju reaksi rata-rata. Nah, kemudian bagaimana kalau laju reaksi sesaat? Kalau dalam fisika juga kalau nggak salah ada materi kayak seperti ini ya. Laju kecepatan rata-rata, kemudian ada juga kecepatan sesaat. Misalnya dari Jakarta Bogor jarak 100 kilo ditempuh 2 jam. Berarti kecepatan rata-ratanya 100 km per 2 jam, 50 km per jam. Itu adalah kecepatan rata-rata. Tapi apakah kendaraan tadi akan selalu melaju dengan kecepatan 50 km per jam? Tentu saja tidak, karena pasti ada saat yang ngerem, ada saatnya dia mempercepat, ada saatnya memperlambat kalau reaksi kendaraan misalnya lagi padat. Artinya harga 50 km per jam itu adalah harga rata-rata. Nah, itulah konsep dari laju reaksi yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan persamaan laju reaksi. Atau sebetulnya kalau kita analogkan dengan yang di pelajaran fisika, itu sebetulnya adalah kecepatan sesaat, laju reaksi sesaat. Nah, bagaimana persamaan laju reaksi suatu reaksi kimia? Itu rumusnya berbeda-beda, tergantung dari data hasil percobaan. Jadi persamaan laju reaksi kimia itu didapat berdasarkan data hasil percobaan. Tetapi secara umum dapat dituliskan bahwa berapa rumus persamaan dari reaksi A plus B menjadi C plus D adalah V, laju reaksi sesaat adalah harganya adalah K, tetapan laju reaksi kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Inilah rumus umum hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi, di mana V adalah laju reaksi. Dan dinyatakan, nah, kalau tadi di sini berapa perubahan kecepatan reaksi zat A itu bisa satuannya bisa mol, bisa gram, bisa molekul atau volume per satuan waktu. Tapi kalau untuk laju reaksi itu satuannya sudah tertentu, sudah ditentukan, yaitu molar per detik pada umumnya, tapi juga ada molar per menit tergantung dari soalnya. Tapi yang jelas adalah dalam satuan molar. Kemudian K disebut dengan tetapan laju reaksi. Konstanta, tetapan, yang harganya itu tergantung pada suhu. Artinya pada suhu yang berbeda, maka harga K-nya juga akan berbeda. Kemudian, ini adalah konsentrasi zat A, berarti molaritas zat A. Kita tahu waktu kelas 10 molar rumusnya apa? Mol per liter, ya, satuannya. Kemudian, konsentrasi B, satuannya adalah molaritas B, ya. Maksudnya. Kemudian M ini disebut dengan order reaksi terhadap A. Kemudian N adalah order reaksi terhadap B. Jadi kalau kamu lihat di sini, persamaan laju reaksi tidak tergantung pada zat hasil, tapi hanya tergantung pada konsentrasi per reaksi yang di sebelah kiri, konsentrasi reaktan. Siapa pereaksinya? Reaktannya adalah zat A dan zat B. Kemudian ternyata order reaksi yaitu M dan N
itu tidak sama dengan koefisien reaksi. Harga order reaksi itu didapat dari data percobaan. M dan N didapat dari data percobaan. Bisa jadi setelah perhitungan M itu sama dengan A atau koefisien A, N sama dengan koefisien B, bisa jadi. Tapi bisa juga suatu angka yang berbeda dengan koefisien, karena tergantung dari data hasil percobaan. Kemudian M plus N disebut dengan order reaksi total. Order reaksi total. Bagaimana pengaruh order reaksi terhadap laju? Itu bisa digambarkan dengan grafik. Untuk sebetulnya harga order reaksi itu bisa bilang bulat dan pecahan. Tapi untuk SMA itu hanya diperkenalkan order-order yang berbilangan bulat dan harganya juga cuma 0, 1, 2. Artinya ini pangkat konsentrasinya bisa 0, 1, atau 2. Nah, bagaimana pengaruh harga order reaksi terhadap laju reaksi? Itu bisa digambarkan dengan grafik. Untuk reaksi berorder reaksi dengan order 0, contohnya misalnya V sama dengan K A kali 0 untuk reaksi ini. Maka bagaimana pengaruh konsentrasi A terhadap laju reaksi A plus B menjadi C plus D? Bisa digambarkan dengan grafik. Ini adalah konsentrasi, ini adalah laju reaksi. Untuk order reaksi 0 berarti A pangkat 0, bilangan apapun, kalau pangkat 0 kan 1. Artinya berapapun konsentrasinya maka laju reaksinya tetap. Atau kalau digambarkan berapapun konsentrasinya, mau 1 molar, 2 molar, 3 molar, atau setengah molar, maka laju reaksinya tetap. Inilah V-nya, laju reaksi tetap. Artinya harga konsentrasi A tidak mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana kalau misalnya order reaksi A itu berharga 1? Artinya kalau digambarkan dengan grafik, ini konsentrasi, ini laju. Kalau setengah molar konsentrasinya, maka laju reaksinya juga ngikutin. Kalau misalnya 1, ini juga ikut naik. Kalau 2, otomatis ikut naik. Nah, sebanding dengan bertambahnya konsentrasi, atau kalau digambarkan dengan grafik, inilah grafik untuk laju reaksi berorder 1, pengaruhnya dari konsentrasi A. Sekarang bagaimana kalau untuk berorder 2? Misalnya V sama dengan KA2. Maka bisa digambarkan dengan grafik. Nah, ini konsentrasi, ini lajunya. Kalau 1, misalnya 1 molar, ini 1. Kalau ini 2 kan menjadi 4, ya kan? Kemudian kalau 3 menjadi 9. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Sehingga kalau digambarkan grafiknya, dia akan membentuk suatu parabola. Jadi inilah pengaruh harga order reaksi terhadap laju reaksi. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut dengan bagaimana menentukan satuan tetapan laju reaksi. Ibu hapus. Kalau misalnya reaksi ini, misalnya, jadi kita tulis dulu bagaimana menentukan satuan K. Contoh, V sama dengan K, misalnya order reaksi terhadap A 1 kan nggak usah ditulis, kemudian B-nya 2, berarti order totalnya berapa? Order reaksi totalnya adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, konsentrasi ini kan satuannya molar, sementara V satuannya apa? Molar per detik, sehingga K sama dengan, secara matematika K sama dengan V per
A pangkat 1, B pangkat 2. Ini satuannya adalah molar per detik atau molar second pangkat min 1 dibagi, karena ini ordernya 3 maka pangkat 3, sehingga satuan K menjadi molar min 2 detik min 1. Bagaimana kalau misalnya order reaksinya, jika order reaksi totalnya misalnya 2, misalnya ini 1, ini 1, atau 0, 2, maka K, satuan K, maka adalah molar. Ibu tuliskan dulu rumusnya. V per M kuadrat dong, ya kan? Ini adalah konsentrasi kuadrat, sama dengan molar min 1, molar kuadrat sama dengan molar min 1 detik min 1. Nah, begitu cara menentukan satuan dari K atau tetapan laju reaksi. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, reaksi bromin dan gas NO akan menghasilkan NOBr. Dilakukan 3 kali percobaan, masing-masing dengan konsentrasi Br2 dan NO yang tertentu, dengan didapatlah laju reaksi ini. Kemudian, kita disuruh menentukan berapa laju reaksi kalau konsentrasi NO-nya 0,01 molar dan BR2-nya adalah 0,03 molar. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka langkah pertama kita tentukan dulu, kita misalkan dulu, di sini aja ya. Misal, rumus V-nya adalah K, rumus umumnya dulu, yaitu BR2 pangkat M dan NO pangkat N. Kemudian, ini M dan N kan order reaksi. M adalah order reaksi terhadap BR2 dan N adalah order reaksi terhadap NO. Nah, untuk menentukan order reaksi terhadap BR2, order reaksi terhadap BR2, maka konsentrasi NO tetap. Konsentrasi NO dibuat tetap sehingga kalau ada perubahan laju berarti disebabkan karena berubahnya konsentrasi BR2. Nah, di sini terlihat bahwa yang konsentrasi NO-nya tetap adalah percobaan 1 dan 2. Nah, berarti tulis di sini supaya tidak lupa, lihat percobaan 1 dan 2, yaitu yang konsentrasi NO-nya tetap. Maka V1 banding V2, lihat V1 banding V2, harganya tergantung dari perbandingan antara BR2 pada percobaan 1 pangkat M dibagi BR2 pada percobaan 2 juga pangkat M. Nah, kemudian berapa? V1-nya adalah 6 dalam molar per detik ya. Kemudian V2-nya 12. Kemudian berapa BR2 pada percobaan 1 adalah 0,05. Pada percobaan 2-nya adalah 0,1 pangkat M. Karena ini pangkat M, ini juga pangkat M, maka dijadikan 1. Nah, maka ini 6 dibagi 12 berapa? Setengah ya. Setengah sama dengan 0,05 dibagi 0,10, 0,1. Kan setengah. Pangkat M. Maka M-nya adalah 1. Berarti order reaksi terhadap BR2 adalah 1. Kemudian, untuk mengetahui order reaksi terhadap NO, order
reaksi terhadap NO. Maka kamu cari yang konsentrasi BR2-nya tetap. BR2-nya tetap, lihat, yaitu percobaan 2 dan 3. Maka V2 banding V3, laju reaksi percobaan 2 dibanding laju reaksi percobaan 3 adalah harganya tergantung pada konsentrasi NO pangkat N pada percobaan 2 dibanding konsentrasi NO pangkat N pada percobaan 3. Artinya, harga laju reaksi pada percobaan 2 dan 3 itu tergantung pada perubahan konsentrasi NO karena BR2-nya tetap. Nah, masukkan angkanya. 12/24 sama dengan berapa? 0,1 per 0,2 pangkat N. Berarti kita tulis di sini 12 dibagi 24 setengah sama dengan setengah pangkat N. Maka N-nya sama dengan 1. Nah, berarti order reaksi terhadap BR2 1, terhadap NO juga 1. Sehingga persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K. Masing-masing tadi ordernya 1 kan? Berarti BR2 pangkat 1 nggak usah ditulis. Dan NO juga pangkat 1. Maka order reaksi totalnya berapa? 2 ya, 1 ditambah 1. Nah, setelah ketemu rumusnya, ini adalah rumus dari laju reaksi percobaan ini. Maka kamu cari harga K. Untuk mencari harga K, jadi untuk mencari harga K, maka kamu bisa melihat dari percobaan 1, percobaan 2, atau percobaan 3 pasti hasilnya sama. Kita lihat percobaan 2 ya. Lihat percobaan 2. Berarti mata kita ke percobaan 2. Nih. V sama dengan K kali BR2 kali NO. Rumusnya. Kemudian V-nya berapa di percobaan 2? 12 sama dengan K kali 0,1 molar, ya kan? Kali 0,1 molar. Berarti K sama dengan 12 per 0,01. 0,1 kali 0,1 kan 0,01. Didapatlah angka 1200. Sehingga kalau ditanya berapa laju reaksi pada konsentrasi NO 0,01 dan konsentrasi BR2 0,03, maka V rumusnya tadi adalah 1200 kali BR2 kali NO sama dengan 1200 kali BR2-nya berapa? 0,03 atau 3 kali 10 min 2. Kemudian NO-nya adalah 10 pangkat min 2, 0,01. Sama dengan, ini kan bisa
12 kali 10 pangkat 2 kali 3 kali 10 pangkat min 4. 12 kali 3, 36 ya. Kemudian 10 pangkat 2 dengan kali 10 pangkat min 4 kan 10 pangkat min 2. Berarti 0,36 molar per detik. Jadi jawabannya yang B. Begitu cara mengerjakannya. Kemudian kamu perhatikan di sini untuk penentuan rumus laju, konsentrasi yang dibikin tetap ini namanya variabel terkontrol. Artinya besarnya konsentrasi itu tuh dikontrol, tidak boleh berubah. Sementara konsentrasi BR2 yang bebas, ini kita lihat di percobaan 1 dan 2 ya. Maka konsentrasi BR2 ini disebut dengan variabel bebas. Artinya konsentrasinya dibikin berbeda, berubah. Kemudian berapa harga laju reaksi? Itu tergantung pada variabel bebas ini kan? Nah, berarti harga besarnya laju reaksi ini terikat dengan konsentrasi dari reaksinya. Maka laju reaksi ini disebut dengan variabel terikat. Karena harganya tergantung dari pihak lain. Dalam hal ini adalah dari konsentrasi BR2. Bisa dipahami ya? Kemudian kita akan lanjut ke tipe soal berikutnya. Nah, di sini, jika diketahui suatu reaksi berfasa gas X plus Y menjadi Z adalah berorde 1 terhadap X dan berorde 2 terhadap Y. Kemudian konsentrasi zat dinyatakan dalam mol per liter, molar, mol per liter atau mol liter pangkat min 1, maka berapa satuan dari harga K? Jadi yang ditanya adalah satuannya K. Nah, terlihat bahwa V adalah K berorde 1 terhadap X, berarti X pangkat 1 nggak usah ditulis, dan berorde 2 terhadap Y, berarti Y kuadrat. Nah, kemudian satuan dari laju reaksi apa? Kan mol liter pangkat min 1. Molar sama dengan mol per liter. Sama dengan mol liter pangkat min 1. Berarti laju reaksi satuannya adalah mol liter pangkat min 1 detik pangkat min 1 adalah K kali, ini kan satuannya molar ya kan, berarti mol liter pangkat min 1 kali mol liter. Nah, karena kuadrat, maka ini semuanya dikalikan 2. Sorry, ini berarti molnya plus ya, mol. Ini nggak ada nih. Kemudian, nah, Ibu tulis lagi di sini. Ini Ibu hapus dulu. Nah, kemudian, maka satuan dari K adalah mol liter min 1 detik min 1 dibagi mol
pangkat 3, yaitu dari pangkat 1 ditambah pangkat 2. Kemudian liter min 3. Maka satuannya menjadi mol pangkat min 2, mol dibagi mol pangkat 3, mol pangkat min 2. Kemudian liter min 1 dibagi liter pangkat min 3, maka menjadi liter pangkat 2 kali detik pangkat 1. Maka jawabannya yang mana? Yang D ya, yang D. Nah, begitu cara menentukan satuan dari konstansa laju reaksi. Kemudian tipe soal ketiga, perhatikan. Di sini tidak ada data dari percobaan, tapi sudah disebutkan bahwa laju reaksi itu meningkat 8 kali kalau masing-masing pereaksinya dikalikan 2 konsentrasinya. Kemudian kalau salah satu konsentrasinya tetap, kemudian reaksi yang lain dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya menjadi 2 kali juga. Jadi pertama, kita tulis dulu rumus umumnya. V sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N. Ini adalah rumus umum dari laju reaksi A plus B menjadi produk. Kemudian, kalau konsentrasi A dikalikan 2 kali, berarti 2A dong, ya kan? Kalau misalnya tadinya A menjadi 2A. Ini pangkatnya tetap, orderasinya kan tetap M. Kemudian, konsentrasi B juga dikalikan 2 kali. Maka laju reaksinya ternyata 8 kali. Tadinya V menjadi 8V. Nah, berarti kan 8 kali ini karena perkalian ini kan? Atau kalau kita tuliskan 8 itu kan 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat M kali 2 pangkat N. Kemudian, ketika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, sedangkan konsentrasi B tetap, maka laju reaksi meningkat 2 kali. Jadi, ketika konsentrasi A 2 kali, kemudian konsentrasi B tetap, ternyata laju reaksinya 2 kali. Berarti 2 sama dengan 2 pangkat M. Berarti M-nya 1 dong, ya kan? Berarti order reaksi terhadap A adalah 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat M kali 2 pangkat N. Nah, kan M-nya diketahui 1 dari perhitungan, maka 2 kali pangkat 1, nah, berarti ini 2 kuadrat dong, ya kan? Nah, ini berarti order reaksi terhadap B adalah 2, sehingga rumus lajunya adalah V sama dengan K kali A pangkat 1 dan B pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, demikian cara menghitung laju reaksi. Semoga bisa dipahami ya. Oke.